Jazakillah khairan atas ringkasan Liza yang dikirimkan pada Ustazah. Hmm. Ada sedikit saja correction yang Ustazah nak buat. Itu Liza sebarkan ke? Share? Tak Ustazah, itu untuk Ustazah dengan saya dengan Fariza je. Oh, baiklah. Okey, itu umur yang Ustazah baca itu macam umur fizikal dan umur apa itu Liza? Ada dua itu kan? Umur fani, fani itu apa? Umur fizikal dan umur amal. Nombor satu tu nampak tak Fariza? Apakah itu umur kedua, umur fizikal dan umur ada ke? Fariza yang siap, yang sediakan tu. Satu, dia punya awal-awal tu, umur fizikal dan umur. Sani Ustazah, Sani. Oh, Umur Sani. ah, ketika mula Sorry hidup. Ustazah, salah, salah. Ah, Umur kita bermula di barzah tu Ustazah. Saya tak apa ni bukan umur dalam fani. bahasa Bukan apa umur Ustazah? fani. Bukan umur fani. Fani itu apa? Ustazah pun tak faham. Maksudnya gini, umur ada dua, gitu kan? Umur manusia ada dua. Umur fiziknya dan umur amalnya. Umur amal tu, umur amalan. Umur amalan itu bermula di barzah. Umur amalan itu apa? Umur yang umur amalan. Umur fisik itu 50, 67 yang numbering. Tapi umur amalannya itu umur karya-karya kita yang kita tinggalkan. Okey, Bubu? Dah standby dah? Bismillah. Okey, semua dah siap. Kalau dapat buka kamera lagi bagus. Supaya Ustazah boleh melihat interaksi. Okey, bismillah. Kita telah membacakan Asmaul Husna setiap kali memulakan kelas. Kalau kita tidak membacakan, maka kita mendengarkan. Di antara nama-nama Allah itu ada disebut Al-Hakim. Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Ibu-ibu, kebijaksanaan Allah itu kita tak perlu pertikaikan. Ya kan? Al-Hakim selalu berkaitan dengan hikmah. Ya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu, segala sesuatu apa saja pasti ada kebijaksanaan Allah di situ. Dia menciptakan dengan hakim. Salah satu daripada uh, yang kita lihat Allah menyatakannya ketika malaikat bertasbih, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan engkau al-hakim, maha bijaksana. So para malaikat tidak mempertikaikan apa saja. Nah, salah satu di antara ciptaan Allah Al-Hakim ialah umur. Ya kan? Allah menciptakan warna kulit berbagai, ya, bentuk, rupa, semua. Termasuklah umur yang Allah ciptakan, Allah berikan. Ya, kan kadang-kadang kita kata Allah sayang masih umur sekian dah meninggal. Macam tu kan? Kadang-kadang kita menyayangkan. Kenapa masih muda dah Allah panggil? Itu dah biasa ya kita selalu sebutkan. Apalagi ketika kita sudah biasa mendengarkan uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa apa namanya a'mar ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara sab'in 60 hinggalah sab'in 70 tahun. Jadi kita macam tak boleh terima orang 40 tu meninggal.
Gitu kan? 35 meninggal. Padahal itu sebenarnya atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalluhum min wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan ada sedikit aqallahum, sedikit di antara umat-umat itu mayajuzu dzalika, yang melampaui atau yang dibolehkan, yang bisa melampaui umur tersebut. Maksudnya melampaui 70, melampaui 60, dapat bonus. Ya. Jadi kebijaksanaan Allah memberikan bonus itu, dan pasti kebijaksanaan Allah apabila memanggil orang yang kurang dari 60. Wallahu a'lam, kita kena tahu yang itu semua atas kehakimannya Allah. Ya. Dan ternyata dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, maka memanglah umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek sekali umurnya daripada umat yang lain. Ya, paling pendek itu umat Nabi Muhammad. Karena kalau kita baca sejarah umat-umat dahulu, ya, Nabi Nuh sendiri dikatakan mempunyai umur yang alf illa alf, alf ialah 1000 illa khamsin. 1000 tolak 50. Kalau disebut 1000, maknanya ada orang yang mencapai umur 1000. Tapi atas kebijaksanaan Allah juga, maka Allah memberikan apa yang sedang kita nak belajar hari ini. Ya, yakni setiap umat Nabi Muhammad itu, atau setiap manusia lah ya, setiap manusia pada umumnya, semua yang Allah berikan atas kebijaksanaannya, setiap manusia itu diberikan 2 umur. Yakni umur fisiknya dan umur amalannya. Umur fisiknya yang tadi Ustazah kata itu berupa number-number tuh. Dan yang kedua, umur amalannya. Apakah setiap orang mempunyai 2 umur? Apakah setiap orang mempunyai 2 umur? Umur amalannya itu umur apa, Ustazah? Umur karya-karya yang dia tinggalkan. Maka kita merujuk kepada surah Yasin. Jom kita merujuk kepada surah Yasin. Ayat 12 yang telah ditulis di dalam poster itu sebagai satu bentuk rujukan kita, di mana kita sendiri sudah begitu akrab dengan surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Ayat 12 ibu-ibu ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami. Nahnu, kamilah. Nuhyil mauta, yang menghidupkan orang mati. Di mana tuh dihidupkan tuh? Di alam barzah. Jadi kami menghidupkan orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati, hidup lagi, kami yang hidupkan. Contoh, Nabi Isa menghidupkan orang mati, salah satu daripada mukjizatnya. Jadi bukan Nabi Isa yang menghidupkan, tapi Allah memberikan kuasa itu sebagai mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Hidupnya di sini, ada orang yang mati 3 jam, hidup lagi. Ya, kita panggil atau dengan istilah mati suri. Mati suri. Atau ayat ini boleh dibawa ke sana. Mati betul-betul mati secara biologis, habis semua mati dah. Terhenti jantung, tercabut nyawa. Pindahlah dia intiqal ke alam barzah. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami hidupkan lagi di alam lain. Alam barzah. Oke. Apa perasaan ibu-ibu ketika membaca potongan sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati? Mungkin ada rasa gerun,
Mungkin ada rasa takut, mungkin ada risau, mungkin ada rasa hmm, eh, kagum ya, kagum. Insya Allah boleh hidup lagi. Wa naktubu ma qaddamu. Perasaan kita sudah mulai dibawa oleh potongan ayat yang berikutnya. Wa naktubu ma qaddamu. Kami mencatat. Di situ guna na ya. Nahnu, inna, nahnu, nuhi. Naktubu. Itu dia. Kemudian ahsayna. Jadi ini semua adalah kuasa kami. Allah nak ajarkan begitu. Jadi tugas kami melakukan, tugas kalian meyakini. Tugas kami melakukan, tugas kalian mengambil tahu dan meyakini. Wa naktubu ma qaddamu. Kami catat, kami rekod. Nah, jadi kalau ayat ini dibawa ke alam barzakh, menunjukkan bahwa di sana kita tidak mati lagi. Kita terus lagi dibangkitkan untuk urusan-urusan yang selanjutnya. Naktubu, kami rekod, kami catat, kami filekan, gitu. Ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Maknanya, itulah yaumul hisab akan berlaku. Apa tuh yang dalam surah Yasin juga ya 65 tuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun. Akan bersaksilah segala anggota badan. Memberikan pertanggungjawab. Ada lagi surah Al-Isra ayat 36. La takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ula akan dimintai pertanggungjawab. Akan disoal. Ini disebut dengan rekod daripada yang kami sudah lakukan selama engkau hidup itu. Kami akan huraikan satu persatu, list down. Ma qaddamu. Kamu ni orang yang macam mana? Akhirat oriented atau dunia oriented? Apa yang kamu prioritikan? Urusan mana yang paling prioriti dalam hidup tuh? Sehingga catatan itu akan memberikan satu pengetahuan tentang siapa sih yang punya catatan. Dalam surah Al-Isra juga Allah sebut Iqra kitabaka. Coba baca kitab kamu tuh. Coba baca tulisan yang ada di dalam, atau coba baca recording yang kamu punya tuh. Iqra kitabaka. Coba baca. Surah Al-Isra ayat 14 kalau tak silap ya. Coba buka catatan tu. And then ikra kitabaka. Baca kitabmu. Baca tulisan-tulisan yang sudah engkau um, uh, patrikan selama engkau hidup itu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau sebagai penghitung, penilai, pemerhati. Pikirkan tentang apa yang you buat ni betul ke tak betul? Tepat ke tidak? Salah ke benar? Sesuai ke tidak? Itu semua Allah suruh kita sendiri nilai lah. Baru kita pun, ya. Di situlah mulai timbul sama ada penyesalan ataupun kebahagiaan. Penyesalan atau kebahagiaan. Ya maklum, hari itu dipanggil hari penyesalan. Bukan hanya orang yang tidak baik saja yang menyesal. Orang baik pun menyesal. Kenapa buat benda ni sikit saja? Gitu kan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Okey, berbicara tentang tajuk kita umur kedua, ibu-ibu kena garis bawahi, highlight perkataan wa atharahum. Jadi tajuk kuliah kita setiap hari Jumaat 2 kali sebulan ni insya-Allah kita punya fokus memang Yasin 12 tu. Dan
dalam surah Yasin 12 itu kita nak ambil khususan perkataan athar. Athar. Jadi dikecilkan lagi tajuk kita itu, oh bekas-bekas. Dicatat apa yang mereka lakukan selama mereka hidup dan apa yang mereka sudah tidak lakukan tapi masih on lagi. Itulah yang disebut athar. Jadi athar. Biasakan kita akrab dengan istilah-istilah dalam Al-Quran walaupun kita tidak pernah belajar bahasa Arab. Setidak-tidaknya bahasa Al-Quran inilah yang ada di dalam mindset kita. Athar. Bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Inilah poin tajuk kita. Yakni athar apa itu? Ya, kalau athar itu baik, jadilah dia amal jariah. Kalau athar yang kita tinggalkan, na'udzubillah, tak baik, jadilah dia dosa jariah. Oke, Bebo boleh dicatatnya. Yang kita nak pikirkan hari ini, aku ini akan meninggalkan athar yang mana ya? Athar yang bagus ke? Kalau athar yang bagus, maka itulah sadaqatun jariyah yang akan menjadi sadaqatun jariyah. Sesuatu kebaikan yang mengalir terus-menerus. Jika benda itu tak baik, jadi ithmun jariyah. Dosa jariyah. Jadi, jangan kita terfokus nak tinggalkan amal jariah. Kita lupa, hati-hati. Boleh jadi seseorang itu meninggalkan athar yang buruk sehingga dia menjadi dosa jariah. Oke, buat nota penting di situ. Kemudian Allah tutup dengan wa kulla syai'in, setiap sesuatu itu, apa saja yang mereka tinggalkan itu, kulla, tiap-tiap syai'in, sesuatu itu, ahsaynahu. Kami catat, kami record. Fi imamin mubin. Okey. Itulah kita kena rajin bertaubat, beristighfar, mohon ampun. Karena kita harap dengan istighfar dan taubat kita, benda-benda yang buruk itu Allah padamkan. Allah hapuskan. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bila Allah padam semua yang buruk-buruk, insya Allah yang kita bisa panjangkan umur di barzah ialah yang baik-baik saja. Okey. Untuk perkataan ahsayna itu, anda kena highlight benda tu, tulis dekat situ ahsayna tu. Ibu-ibu tulis dekat bawahnya ahsayna tu, Fariza tulis di situ kahfi, tulis di situ surah Al-Kahfi ayat 40 berapa 9 ya? Iya, 49. Ayo Fariza, dibaca ayat 49. Setiap ibu-ibu punya Quran tu, tolonglah tulis di situ Al-Kahfi ayat 49. Al-Kahfi 49. Di bawah perkataan ahsayna. Ahsaynahu. Ayo Fariza, tolong dibaca bersama maksudnya. Okey, Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Okey. ووجد ini Okey, dulu lah. garis bawah perkataan ahsoha.
Okey, lanjut. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Hmm. Saya baca makna Ustazah. Ya. Dan kitab catatan amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu mereka merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Mereka Hmm. dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia iaitu tertulis di dalamnya, ingatlah Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Nah, apa perasaan ibu baca ayat ni? Wa wudi'al kitab. Jadi catatan-catatan kitab tadi fi imamin mubin tadi tu dalam surah Yasin tadi dibentangkanlah, diletakkanlah Alkitab. Alkitab itu apa? Bukan Quran. Kitab itu kita punya ya diary book lah yang ditulis dan direkod tu lah. Maka fataral mujrimin, orang-orang berdosa al-mujrimin dalam keadaan musyfikin. Musyfiqin mimma fi. Ya, dalam keadaan ketakutan, risau, gelisah. Kalau begitu, kalau orang yang bukan mujrim, orang yang tidak berdosa, mereka punya hisab tenang-tenang saja. Tapi kalau orang itu yang mujrim, bukan hisabnya tenang, tapi tegang. Menegangkan sekali situasi waktu itu. Sehingga mereka mengeluarkan satu kalimat, ya wailatana, aduhai, celaka, celaka sudah, habis sudah kita. Jadi ungkapan ya wailana, ya wailatana, mengungkapkan satu bencana besar menimpa di akhirat. Mali hadzal kitab. Mali hadzal kitab. Apa sudah yang tulis dalam kitab ni? Semua tercatat. La yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, saghir. Wala kabirah, yang besar-besar semua. Illa ahsaha. Sebab itu Allah memperkenalkan diri di dalam surah. Dalam surah pula. Allah memperkenalkan dirinya di dalam nama-namanya Asmaul Husna. Muhsi. Dia Al-Hasib, dia Al-Muhsi. Mencatat, ya, mencatat, merekod. Muhsi itu lagi detail, ya. Contoh, mungkin um, kalau seseorang itu umur 60, uh, uh, dia dihisab, um, dia punya solat tidak pernah tinggal, ya. Kalau ada tinggal pun dia dah qada lah, dia dah taubat lah, dia dah solat, bukan yang wajib saja tapi yang sunnah pula. Kira-kira selama 60 tahun dia hidup, mungkin solat dia ada dalam 1000 rakaat. Dihisab, maka ada 1000 lah rakaat dia. Kemudian hasib, Allah Al-Hasib, mengira seperti itu. Kemudian 1000 rakaat itu sama tak kualiti kehusyukannya? Kan tak sama. Betul tak Fariza? Tak sama kan? 1000 rakaat itu tidak sama lah kehusyukannya itu. Di situlah Allah itu ahsaha. Allah Muhsi akan menilai tentang lebih dalam tentang solat itu. Kehusyukannya macam mana orang ni. Kemudian solat itu mampu tak mengubah orang yang solat tadi. Jadi itu bukan cuma dikira 1000 rakaatnya, tetapi dikira kualiti solatnya itu gimana loh. Ya. Pasti antara 1000 rakaat itu kan berbeda-beda kehusyukannya. Sebab itu dalam Asmaul Husna itu ada Allah Al-Hasib dan Allah juga ada Al-Muhsi. Al-Muhsi. Mengira secara detail. Jadi la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak tertinggal yang kecil-kecil. Berupa niat. Mungkin kita pikir niat tu kecil je.
Niat nak solat tahajud, alah hai tertidur. Tapi niat Allah dah catat dah. Niat pula apa? Sungguh-sungguh tak? Atau bercabang-cabang ke? Atau bercampur-campur? Itu semua kerja siapa? Itu semua kerja siapa? Allah Al-Muhsin. Makanya dikatakan illa ahsaha. Semua dah terrekod dah. Pokoknya wa wajadu ma'amilu hadiran. Mereka mendapati apa saja yang mereka kerjakan itu hadiran. Ada. Semua tercatat. Tidak ada yang terlewat. Minit-minitnya semua tercatat. Macam hari ini kan, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu perhatikan apa dulu? YouTube, apa apa aja deh. YouTube ke podcast ke apa benda tu ibu-ibu tekan dekat situ. Lepas tu ibu-ibu tengok tak? Dia punya transcription. Bila ibu tekan transcription tu, ya Allah, semua apa yang orang tu cakap tertulis. Pernah nampak tak tu? Siapa yang pernah cek? Aliza pernah tak? Ada Kak Nora Ustazah. tahu. Kak Nora tahu. Misalnya Ustazah ni lah, Ustaz siapa? Tekan dia punya tajuk tu dekat situ. Ustaz tu sudah bercakap dalam YouTube. Lepas dia tekan dekat tajuk tu. Lepas tu nanti ada daripada description. Dia punya ni. Salah satunya tulis transcription. Transcription tu, kalau kita tertinggal tu, kita tekan dekat situ. Loh, semua dia terbatuk pun. dia, dia terbatuk pun tulisan tu ada kat situ. Itu saya tu masa mula-mula tu saya kata Astaghfirullahaladzim, ada pula seronoknya. Tak payahlah dengar semua. Ustaz tu tak payah cakap, kita boleh tengok apa isi kuliah dia. Cepat kita tengok. Okay, ya betul. Jadi itu saya teringat ayat ni. Saya teringat surah Al-Kahfi ni. Saya teringat surat Qaf juga. Ma yalfadhu min qawli pun benda illa ladaya raqibun atid. Saya bilang begini, ini hanya handphone. Ini hanya teknologi manusia di dunia. Ya Allah, semua tercatat. Ya Allah. Jadi kita tak nak tengok kuliah dia 1.5 jam, kita tengok je lah transcriptionnya. Betul tak Ustazah? Andi Fariza. Tengok scroll, tengok apa yang penting. Masya. Jadi Ustazah, ini teknologi manusia saja yang lemah. Begini dia orang boleh buat. Allah Karim. Bagaimana ini ayat ini datang kepada kita dan berkata la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Terbatuk pun. Kamu punya teknologi boleh rekod. Ya, terhenti sebentar. Entah kau bersin ke, kau tercekik ke, semua pun akan diubah dalam bentuk tulisan tu. Ya ilahi Rabbi ya Karim. Kita setiap Jumaat, mungkin kita ada baca Yasin, kita ada yang baca Kahfi. Andaikan kita tak baca, entah pergi mana ke, entah pergi mana, Ibu, manalah tahu kita satu hari tengah sibuk ke, tengah apakah, tinggalkanlah ayat ini dalam kepala kita. Ya Allah, aku tak sempat baca 110 ayat. Aku tinggalkan surah Yasin ini ayat 12. Aku tinggalkan surah Yasin 65. Aku tinggalkanlah surah Al-Kahfi ayat 49 di dalam dada aku, di dalam akal aku, di dalam pendengaran batinku tentang ayat-ayat ini. Aku sedar, aku faham maknanya ya Allah. So, kita doa kepada Allah, semoga Allah lindungi perbuatan-perbuatan kita itu daripada dicatat yang buruk-buruk. Kalaupun tercatat ya Allah, Engkau masih memberikan harapan pengampunan selagi nyawa kita belum sampai malam yughargar. Belum sampai pada kerongkong kita. Jadi itu maknanya kita telah berinteraksi dengan Al-Quran walaupun kita mungkin tak sempat membacanya. Tapi adalah ayat-ayat yang sudah kita save. Save in our heart, in our mind. Jadi ada ayat itu, Yasin tetap menasihati kita. Kahfi tetap menjadi nasihat kita. Ini dah baca berpuluh-puluh bulan, tak ada satu pun yang lekat. Walaupun kita tidak hafal ayatnya, tapi kita tahu, poin ini dia. Seolah-olah setiap minggu, setiap hari kita dinasihatkan untuk pastikan yang terrekod itu, kalau dia tak baik, tolong minta dihapus.
dan bila itu dia baik, minta dikekalkan. Okay? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Jangan salahkan Tuhan. Allah tidak pernah menganiaya kamu. Jangan juga salahkan kamera. Kameranya Rakib dan Atid. Jangan juga menyalahkan kalam. Jangan juga menyalahkan kitab. Salahkan diri sendiri. Kenapa melakukan sesuatu yang merugikan? Ah, jangan salahkan malaikat yang merekodnya, mencatatnya. Ya, jadi salahkan kita punya diri sendiri. Maka ulama berkata, kalau ada manusia di muka bumi ini yang paling patut kamu kasihani dia, kasihanilah dirimu sendiri. Sebab orang lain tidak merugikanmu karena dirimu bisa merugikan kamu sendiri. Jadi kalau ada orang yang patut dikasihani di muka bumi ini, maka kasihanilah dirimu sendiri. Karena mungkin engkau tidak dirugikan oleh orang lain, tapi engkau dirugikan, tapi engkau sendiri tidak jarang merugikan dirimu sendiri. Itulah orang-orang yang tertipu oleh diri sendiri. Udah ya, Bu-ibu ya? Oke, baik. Jadi, oke, jom kita teruskan. Kita kembali ke Yasin 12. Jadi Yasin 12 ada kata ahsainahu, kahfi ada ahsoha. Ahsoha. Dalam catatan Anda itu, dampingkanlah mereka berdua supaya kita menjadikan mereka sebagai nur. Ayat-ayat itu jadi cahaya untuk kita punya kehidupan. Sehingga kita berhati-hati selama hidup kita, apa yang kita ma'amilu, apa yang dikerjakan itu, kita selektif. Kita seleksi. Ya, yang baik-baik saja ya Allah yang dicatat, yang tak baik pun saya minta afuun karim, fa'fu anna. Oke, ibu-ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanya barangkali? Ada yang ingin menambah? Ada yang ingin minta saya ulangi? Mungkin ada yang tertinggal? Atau ada yang ingin menyatakan kesedaran terhadap ayat ini sebab selama ini tak perasan? Silahkan, ibu-ibu. Terbuka ruang untuk bertanya. Silakan. Kak Nora, Aliza, ibu-ibu yang lain. Ramai tak buka kamera ni. Tak nampak semua. Ayo, ada nak bertanya. Bu Ranti, apa khabar? Masya Allah. Ya, semua faham ke? Okey, Fariza. Ada yang bertanya tak? Bagaimana mau minta dihapuskan atau delete rekod itu, Ustazah? Rekod apa tu? Rekod amalan buruk. Rekod amalan buruk. Ya, dengan istighfar, dengan taubat. Ya, dengan istighfar, dengan taubat, dengan apa? Istighfar tu dengan suara, dengan hati. Salah satunya yang Rasulullah ajar, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha pemadam, penghapus. Allah bisa hapuskan. Engkau maha pemaaf. Afun itu artinya hapus. Allahumma innaka afuun. Atau afuun karim. Tuhibbul afwa. Kau suka pada orang yang datang kepadamu dan minta dibersihkan segala kotor-kotor tu. Fa'fu anna atau fa'fu anni. Minta. Dalam sujud boleh tak saya baca itu? Boleh. Solat, tobat. Atau walaupun bukan dalam solat tobat.
Ya. Karena kalau kita solat itu kita punya dosa-dosa, jangankan solat, wuduk pun Allah angkat dosa-dosa kita. Walaupun bukan dalam solat, kita baca, teringat saja, merasa berdosa, teringat ayat ini, teringat dulu-dulu punya masalah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ingat lagi, Allah banyaknya dosaku, ya Allah. Hari dulu banyak dosaku, berikanlah aku hari ini banyak doaku. Jangan dulu banyak dosa, sekarang pun banyak dosa. Tapi sekarang kena banyak doa. Doa apa? Doa taubat. Sebab itu kalau ada seseorang buat dosa, kemudian dia punya hati jadi takut, itu rahmat Allah. Dia buat sesuatu yang tak bagus, tapi dia berdebar-debar, dia rasa macam dia rasa dia dihantui oleh perbuatan yang tak bagus, itu sebenarnya rahmat Allah. Sebab daripada lepas buat dosa, dia tidur nyenyak, dia makan yang enak, dia tak perasan dia buat dosa. Naudzubillah, itu istidraj. Jadi kegelisahan di hati manusia ketika dia melakukan perbuatan yang jelek, yang buruk, itu rahmat Allah. Supaya dia cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Supaya cepat-cepat dia minta dihapuskan. Supaya cepat-cepat dia insaf. Tapi kalau Allah tak berikan dia kegelisahan itu, after dia doing something bad, itu bahaya. Coba tengok, ketika kita buat jahat pun rahmat Allah tetap masih mengejar kita. Jadi sambutlah rahmat itu. Sambutlah rahmat itu. Okey, boleh ya? Ustazah, macam mana kalau dosa itu berulang? Oh, ulang yang itu. Okey. Macam mana kalau dosa itu berulang? Sentiasa rasa menyesal, marah pada diri, kembali tobat, tapi kadang ulang, macam mana nak restrain diri untuk lakukan perkara itu? Okey, saya ulang dulu yang Hasib tadi dengan Muhsi. Nur Hayati, kalau Nur Hayati sekarang contoh ya, umur 35, ya. Kemudian Nur Hayati sudah melakukan solat, ya, sama ada solat taubat, solat hajat, solat apa-apa aja deh. Ya, solat wajib dan semua-semua. Kalaulah kita bisa mengira, ada mesin misalnya, pengira solat punya rakaat tu, selama 35 tahun, Nur sudah melakukan 500 rakaat solat, semua solat-solat itu. Berapa? 500 rakaat. Itu pengiraan secara hasib. Ya. Saya nak umpamakan ini betapa detailnya betapa detailnya cara Allah menghitung dari segi namanya al-muhsi. Muhsi. Kan ada dua kan? Hasib, maha mengira, maha menghitung. Muhsi pun maha mengira, menghitung juga. So ulama dia nak perjelaskan sedikit perbedaannya ialah dalam 500 solat itu, 500 rakaat itu, dia bukan hanya kira 500 rakaat, tapi dia akan mengiralah tentang kualiti setiap rakaat itu gimana. Itu Ustazah nak gambarkan betapa detailnya kiraan itu. Al-Muhsi mengira sekecil-kecil dan sehalus-halusnya. Jadi di antara 500 rakaat itu, di antara kita sekarang umur 35, tolak akil balik, berapa tahun tu kita berpuasa? 30 hari setahun. Coba kira dah berapa ratus hari kita puasa. Di antara puasa-puasa kita itu, semua ke khusyuk. Semua ke puasa yang disertai dengan imanan wahtisaban. Atau ada puasa saja-saja. Atau ada puasa kualiti, ada puasa yang hanya kuantiti saja. Hanya merasakan lapar dan dahaga. Jadi setiap benda-benda tu Al-Muhsi akan memperhitungkan mana solat yang mengubah kamu. Sehingga ada orang solat, tapi solat itu tak jadi apa-apa sama dia. Puasa juga, tapi puasa tidak mampu menjadi junnah, menjadi perisai. Buat lagi benda yang tak elok. Jadi disitulah Allah kata dia akan kira tu.
Kira sekira-kiranya. Sehalus-halusnya. Jadi Al-Hasib begitu mungkin pada 500-an rakaatnya. Tapi quality every rakaat itu. And then mana rakaat-rakaat yang bisa membuat nur tu menjadi berubah menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Bukan lebih baik dari orang lain. Lebih baik daripada nur yang 3 tahun lepas. Hari ini hari Jumat. Mesti lebih baik daripada Jumat yang kemarin. Bahkan mesti menjadi lebih baik daripada hari Khamis yang semalam. So mana amalan-amalan yang mengubah kita, ya, yang bisa change ourselves to be good, to be better. Daripada tak baik menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik. Itu semua adalah kira-kira yang dilakukan oleh Allah Al-Muhsi. Okey. Itu sedikitnya ya Nur ya. Boleh ya Nur. Okay. Kemudian yang mengatakan tentang sudah bertobat tapi ulang lagi. Orang-orang seperti ini Allah tak Okey, siapa itu? Fiza boleh rujuk surah 39 ayat 53 ya. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Bila ditanya kepada Rasulullah, macam mana orang yang berdosa, tobat dosa, buat. Macam mana tu? Allah akan ampun? Ya, selagi dia menyesal, selagi dia bertobat, Allah akan ampunkan dia sampai dia bosan buat dosa. Bukan sampai Allah bosan ya, Allah tidak ada bosannya. Sampai Fiza bosan buat dosa. Itulah baiknya Tuhan. Sehingga itu kita kena lahirkan rasa malu. Sedarkan diri kita dengan ilmu, sebab ilmu yang kita tuntut itu untuk mendatangkan kesadaran. Kemudian dengan kesadaran itu Fiza boleh berubah. Macam mana kalau Allah cabut nyawa saya dalam keadaan saya sedang mempermain-mainkan taubat ini. Macam mana Allah kalau cabut, kirimkan malakul maut, iman saya pada titik terendah dalam hidup saya. Sedarkan diri kita. Datangkan rasa malu kepada Allah. Tobat, buat lagi. Tobat, buat lagi. Tobat, buat lagi. Kalau itu terjadi pada kita, suami kita mungkin buat janji tak nak buat macam ni. Dia buat lagi, kita maafkan. Buat lagi. Boleh tak kita maafkan dia lagi? InsyaAllah kita tak akan maafkan dia. Anak kita mungkin, kawan kita. Macam mana Tuhan yang dipermain-mainkan seperti itu? Jadi Nabi SAW memberikan harapan, mengambil kira daripada ayat Zumar 53. Bahasa Tuhan begitu indah, la taqnatu min rahmatillah. Kamu tak usah putus asa daripada harapan kepadaku. Karena apa? Karena Allah bagi tahu, selagi engkau faham yang engkau memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, dari sisi itulah aku mengampunkan kamu. Misalnya Fiza buat dosa, taubat. Buat lagi dosa, taubat. Lepas tu Ustazah kata, dah berapa kali kamu taubat Fiza? Dah 10 kali dah Ustazah. Lepas tu saya pun buat lagi. Tapi saya pun takut, saya nak minta ampun. InsyaAllah saya tak putus asa. Ditanya kepada Rasulullah, adakah Tuhan bisa mengampunkan lagi orang ni? Nabi SAW berkata, ya, sampai dia bosan melakukan dosa itu. Bukan sampai dia bosan bertobat sampai dia muak melakukan dosa itu. Kemudian ditanya, wow, sampai begitu? Ya, sampai begitu. Wasi'atun rahmatillah. Betapa luasnya rahmat Allah. Lepas itu ditanya, dengan apa Allah mengampunkan dosanya? Sedangkan dia telah mempermainkan taubatnya. Maka Allah jawab, aku ampunkan Fiza tu bukan sebab taubatnya. Karena kalau aku nak nilai taubatnya macam dah tak ada kualiti lagi. Tapi apa yang sebab Tuhan ampunkan dia? Sebab her knowledge about me. Dia tahu dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Dari situ Fiza, bukan dari you punya istighfar lagi. Bukan you punya air mata lagi.
bukan dari kalimat-kalimatmu lagi, tapi dari your knowledge about you memiliki Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Pengampun. From that side. Sebab itu mengambil ilmu pengetahuan itu sangat penting. So tinggal itu yang tersisa dari Fiza. Kalau dinilai kualiti tobatnya dah hancur dah. Ini dah main-mainkan Tuhan. Tapi I know I have a God yang rahmatnya lebih luas, yang ampunannya lebih besar daripada kemurkaannya. Maknanya you punya pengetahuan tentang Tuhan itulah yang menyelamatkan you. Walaupun you tak berubah pun. Tinggal itu yang tersisa dari Fiza. Ya, oke? Oke. Amin ya rabbal alamin. Kak Marina apa kabar? Lama tak jumpa. Kabar baik Ustazah, Masya Sehat? Allah. Alhamdulillah Semalam Ustazah, tak ada pun. syukran. Semalam tak ada Semalam patutnya pun. pergi, saya baru balik dari London Ustazah. Jadi Okey, memang okey. dia masih jet lag. InsyaAllah nanti kita jumpa, insyaAllah. InsyaAllah ya. InsyaAllah, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai engkau bosan buat dosa. Bukan sampai Allah bosan mengampunimu. Jadi kita kena ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Fiza, perkataan hayat. Hayat artinya hidup. Perkataan malu, haya. Jadi dia punya root word yang mirip, yang hampir bersamaan. Seolah-olah nak beritahu daripada lughah, bahasa, kalau engkau hidup, gunakanlah rasa malu itu. Ya, sebab kita ini tetamu di rumah Tuhan. Tetamu di alam raya. Kenapa kita buat hal yang tak elok? Kita tuan rumah ke Tuhan yang tuan rumah? Jadi mesti ada haya. Selama hayat di kandung badan, hiasilah dirimu dengan haya. Malu kepada Sang Pencipta. Okey. Okey, kita mula lagi. Apakah semua orang mempunyai dua umur? Semua manusia ke punya umur kedua, Ustazah? Iya. Boleh jawabannya iya, boleh jawabannya tidak. Okey, saya nak ambil jawaban yang iya je lah, lagi mudah. Saya rasa jawaban iya, itu lebih mudah. Kalau si A buat baik, maka umur keduanya menghasilkan pahala jariah. Kalau si B membuat perkara tak elok, dia pun mati, maka dia pun ada umur kedua. Tapi umur kedua yang mau mewariskan dosa jariah. Ibu-ibu boleh pilih lah. Ibu-ibu boleh pilih. Saya nak memiliki umur kedua yang menyelamatkan atau yang mencelakakan. Okey. Wal'iyadzubillah. Iya, terima kasih. Okay, baik. Okey, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Ibu-ibu, tadi Ustazah dah sebut umur fizik tidak bisa diperpanjang. 60, 70 itu tak bisa diperpanjang lah tu kan. Mana nak panjangkan nombor tu? Tak bisa. Tapi umur amalan bisa diperpanjang. Karya-karya yang ditinggalkan. Surah Yasin ini berkaitan dengan salah satu bani, namanya Bani Salamah. Mereka tinggal jauh dari Masjid Nabawi sehingga mereka mau pindah supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Nabi kata tak payah sebab makin jauh kamu makin banyak pahalamu. Sebab kamu punya athar. Athar tu apa? Athar ialah bekas-bekas kaki yang kamu datang ke masjid tadi. Di mana masjid tersebut jauh, makin banyaklah langkahmu. Akhirnya mereka tidak jadi pindah. Karena Rasul SAW berkata, diarukum tuktabu atharahum. Diarukum, tempat-tempat tinggal kamu itu, bila kamu datang ke sini, akan meninggalkan jejak kaki kamu. Oh, ialah kalau contoh kita tinggal sebelah masjid. Ya, langkahnya 15 langkah sampai. Kan? Allah bagi pahala 15 langkah.
Misalnya orang tu datang ada 200 langkah. Ya pasti dia punya lebih banyak pahalanya. Itu dari segi kuantiti. Nanti Allah akan kira lah niatnya pula, quality pula dia punya perbuatan. Itulah hasib dan ahsa atau muhsi. Minta maaf, muhsi. Jadi tak jadilah mereka pindah. Itu Ibnu Katsir melukiskan tentang asbabun nuzul ayat 12 surah Yasin, yakni tentang Bani Salama yang ingin pindah rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Karena rumah itu, jejak-jejak kaki kamu yang datang ke masjid itu ditulis bekas-bekas amal yang mereka pernah lakukan. Oke, jadi sekarang saya tanya balik, semua orang memiliki 2 umur? Jawabannya saya nak ambil iya. Iya. Sebab daripada orang baik ada dipanggil amal jariah, daripada orang yang tak baik dia jadi dosa jariah. Kita pergi kepada surah Al-Zalzalah, ibu-ibu ya. Al-Zalzalah. Ayo, Al-Zalzalah Fariza. Surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Saya nak ambil belakang, yang bawah sekali tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okay, surah Al-Zalzalah berbicara tentang hari pembalasan, hari kegoncangan, tentang hancurnya bumi. Hari kegoncangan. Di mana manusia bertanya, malaha, apa sudah jadi? Wa qala al-insanu malaha, apa sudah jadi? Maka Allah jawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan menceritakan berita-beritanya. Okey, saya tak membahas surah ini, tapi saya nak lihatkan kepada ibu-ibu ayat 6. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Itu dia. 3 ayat penutup. 3 ayat penutup, ibu-ibu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia semua keluar daripada kuburnya dalam bentuk berkelompok-kelompok. Apa itu berkelompok-kelompok tu? Berkelompok-kelompok tu macam mana maksudnya? Berkelompok-kelompok itu maksudnya macam mana, ibu-ibu? Ada keterangan tak, Fariza, Aliza? Biasanya ada yang beruntung dan ada yang celaka. Ya, betul. Berkelompok ini dibagi 2 je. Ya, ada kelompok yang beruntung, ada kelompok yang rugi. Itu yang saya cakap tadi. Dia bangun dalam keadaan yang menanggung kerugian dan membawa keuntungan. Adapun faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Kalau dia itu selama hidupnya mengerjakan khairan, walaupun khairan itu, kebaikan itu, dia punya size, dia punya weight, ya, macam zarrah. Zarrah. Kalau zarrah itu dari segi bentuknya kecil sekali. Okey, kalau dari segi bentuknya, zarrah itu kecil sekali. Kalau nak ditimbang berapa poin, zero poin berapa tu. Tapi Allah kata, yarah. Dia akan lihat itu. Wa man ya'mal mithqala dzarrah. Kalau dia juga melakukan syarra, ada 2 di situ, khairan dengan syarran. Kalau dia buat something yang buruk, dia juga akan yarah. Dia diizinkan untuk melihat tu yang buruk.
Waliyazubillah, semoga kita punya buruk ini semua kita hapus dengan taubat ibu-ibu. Ya Allah, jangan perlihatkan lagi amalan kami selepas kematian kami kecuali yang baik saja. Sebab itu ada sahabat Nabi ya, bila dibaca ayat ini dia terus sakit. Dibacakan ayat ini dalam salah satu salat jamaah, 3 hari berturut-turut dia tidak boleh datang di masjid. Baru Nabi SAW perasan, mana si mana? Oh, sakit ya Rasulullah. Sakit, sakit apa? Sakit macam mana? Ya, dia sakit selepas dia mendengarkan surah Al-Zalzalah yang dibacakan di dalam salat. Dia sangat ketakutan dan dia rasa macam surah ni, itu lebih baik hati yang sangat responsif ya. Kemudian Rasulullah datang mengunjungi dan berkata, Malaka akhi, apa yang terjadi denganmu, wahai saudaraku? Apa sudah jadi? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak boleh lagi nak bangun. Saya sudah sakit. Hati saya terlalu takut membaca surah Al-Zalzalah ni. Mengetahui tentang maksudnya. Macam saya tak sedia. Ya, ibu-ibu bayangkan. Ya, mungkin kita tidak memiliki hati begitu. Ya, kita biasa-biasa saja sebab kita tidak baca Quran dengan hati. Kita baca Quran dengan mata saja. Ya, mata kita ke situ, hati kita melayang. Macam kita masuk masjid, macam kita pergi di umrah haji, di depan kita ada Kaabah, hati kita mungkin di mana-mana. Hati kita di kamera, hati kita dalam IG, hati kita dalam FB, hati kita di negara kita. Nah, sebab itu niat adalah sekecil-kecil dan sehalus-halusnya amalan kita. Yang itu pun akan menjadikan amalan itu berkualiti besar jika kita melakukan itu kerana Allah, lillahi ta'ala. Dengan lillahi ta'ala, amal kecil akan jadi besar. Kehilangan lillahi ta'ala, amal besar jadi nothing. Ingat tu. Jadi sahabat itu dinasihati oleh Rasulullah, jangan begitu, wahai akhi. Kamu sudah mempunyai hati yang bagus, hati yang sehat, hati yang responsif, tetapi kamu terlupa. Hati kamu kena berisi 2 perkara, yakni khauf, takut, dan mesti ada satu lagi yang kamu kena isi dalam hatimu, yaitu roja. Roja itu apa? Harap. Jangan hanya memiliki hati yang takut, harus memiliki hati yang harap. Takut-takut tapi mesti ada harap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati oleh Rasulullah. Jadi harus ada rasa harap-harap, tapi dalam harap ada cemas. Jadi mesti ada 2 itu. Insya Allah kamu akan tenang dan merasa terus dibimbing oleh Allah. Jadi kalau kamu hanya ada takut, nanti kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Tapi kalau kamu hanya ada harap saja, harap je, tak ada cemas, tak boleh juga. Tak apa, tak apa. Buat je dosa, Tuhan Maha Pengampun. Itu tak bisa juga ibu-ibu. Tak boleh, dia kena ada balancing di situ. Saya bersangka baik kepada Allah. Tak apa, buat dosa lepas tu taubat. Buat dosa, taubat. Itu jangan ya. Tak boleh sampai seperti itu. Ya, kita mesti ada rasa malu. Malu kepada kejahatan diri kita. Ya. Sementara dalam jahat-jahat tu Allah masih datangkan pula kebaikan-kebaikan, dipertemukan dengan kawan yang baik, dipertemukan dengan ketenangan. Padahal kita dah buat jahat ni. Jangan sampai kita terjadi apa yang disebut istidraj. Okey, Ibu ya? Sudah. Jadi, yes. Setiap manusia maybe akan bisa mendapatkan umur kedua, tapi pastikan kita tidak mendapatkan umur yang memperlihatkan kejahatan-kejahatan itu. Okey. Saya akan masuk lagi kepada benda yang lagi spesifik, iaitu apa? Athar. Apa itu athar? Athar ialah bekas atau efek atau dampak amalan-amalan yang masih terasa. Yang kita pernah buat sementara kitanya sudah nggak ada di muka bumi. Kita dah meninggal dah ni.
tapi amal kita masih jalan terus. Ini yang namanya umur kedua. So, umur kedua tuh diambil daripada umur amalan kita. Ya kan? Banyak contoh-contoh yang Ustazah sudah beri. Imam Nawawi umurnya 45 secara fisik. Iya. Tetapi tengok karya-karyanya di muka bumi. Umur karyanya. Siapa yang tak pernah sebut nama Imam Nawawi? Di kota mana? Di kampung, di masjid, di surau, di langgar, di mana aja. Di sekolah, di university, di surau. Masya Allah. Nama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ghazali. Semua disebut-sebut. Sebutan baik untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, ini menjadi poin umur kedua. Saya ulang ya. Sebutan baik kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ini akan menjadi umurnya yang kedua. Sebutan baik kepada seseorang itu akan menambah umur kedua di akhirat atau di alam barzah. Karya-karya yang dia hasilkan, dibaca, dibincangkan, diamalkan, diteruskan. Ibu-ibu pernah dengarkan hadis Nabi yang menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrahu man amila biha. Siapa yang sanna sunnatan hasanatan, yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang buat itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengasaskan. Okey, Ibu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan tuh. Barang siapa yang melaksanakan, melanjutkan, menghidupkan, melanggengkan. Kalau Indonesia, melanggengkan, meneruskan kebaikan-kebaikan, sunnatan hasanatan di dalam Islam tuh. Kemudian diikuti oleh orang-orang lain setelahnya, maka kutiba lahu mithla ajru man amila biha. Ditulis lagi, catat untuknya mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Contoh ibu-ibu kan Ustazah sudah ajarkan Asmaul Husna ya. Ada berapa versi dalam anda punya live Asmaul Husna? Ada sekarang mungkin 5-6 ya. Ibu-ibu hafal 2. Ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dah hafal misalnya. Ibu ajarkan kepada anak-anak, anak buah, anak orang. Ya. Kemudian ibu ajarkan juga yang macam ya Allahu ya Rahman gitu kan. Atau ya Allahu ya Rahman ya Rahim. Masya Allah. Itu salah satu daripada cara untuk kita mendapatkan kutiba lahum mithla ajri man amila biha. Cepat ajarkan kepada orang-orang. Dia apa benda ni? Lagu ke apa ni? Ini bukan sekadar lagu. Ini lagu yang ada zikrullah. After you lancar baca, you sudah enak, ringan di lisanmu, mengena di hatimu, terpatri dalam pikiranmu. Jom saya ajarkan. Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahim itu apa? Tak payahlah pergi kuliah 1 jam lebih. Cukup memperkenalkan dulu dengan contoh-contohnya. Pendek-pendek tapi mengena. Nanti kalau kamu lagi susah hati, kamu lagi rasa orang benci kamu rasa macam orang semua tak ada mood tengok kamu boleh zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahim. Ustazah banyak tu. Ustazah, saya punya masalah ni besar sekali. Tapi bila saya ialah berbincang, bertanya, ya, bukan kita nak bagi dia makan ubat penenang, tapi kita bagi dia zikir penenang. Kita beri dia harapan. Dia kata, masalah tu tak selesai, tapi hati saya macam kuat, Ustazah. Ya. Dia pun tak tahu macam mana benda tu boleh berlaku. Ya, kita tak tahu. Kita cuma beritahu dia.
Bagaimana prosesnya Allah sendiri yang menentukan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, itu akan menjadi dalam kategori sanna sunnatan hasanatan. Kemudian ajar lagi, ajar lagi, ajar lagi. Ya Allah, jangan kedekut. Jom, ajar anak-anak Ajar buah kita. anak-anak buah kita. Panggil mereka. Ya, saya tak berani mengajar Quran. Ya sudah ajar zikir. Ya sudah ajarkan nasyid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ajar lagu-lagu yang kerohanian. Ya. Iman adalah mutiara. Mari saya terangkan. Apa itu iman adalah mutiara? Wah. Ya, ya yang ringan-ringan tapi pasti yang mengena. Ibu-ibu kena greedy tahu mengajar budak-budak. Ya, mengajar budak-budak ini jangan main-main. Mereka berada pada golden age. Apa yang you ajar sampai mati orang tak lupa. Terutama surah-surah, zikir-zikir. Ya, kalau tidur baca salawat. Coba mama dengar baca salawat. Baca. Enaknya. Kita dengar menitis air mata kita. Kita ajar budak-budak yang lari-lari pergi sana pergi sini, yang baby-baby ke ya yang 5 6 tahun. Ayo mari kita ajar baca salawat. Nah, jangan lupa nak tidur baca. Dia baca. Okey baca. Baca 3 kali ya. Okey baca 3 kali. Dia pun baca. Allahumma. Kita dengar tuh meremang bulu kita. Ibu-ibu tahu tak kalau Rasulullah dengar itu apa jadi? Aduh, saya tak boleh bayangkan. Dia dengan masih kosong ya, ibarat flash disk, ibarat disketnya masih kosong. Kita corakkan itu dengan kalimat thayyibah. Dia pula asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalau Rasulullah yang lihat, yang dengar, ibu-ibu tak nampak macam mana Allah memandang dia dengan pelat-pelatnya. Dia boleh menyebut kalimat thayyibah. Kita je meremang. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu-ibu tak terkejut ke? Tiba-tiba ibu-ibu punya anak kecil-kecil. Ini kawan mama tahu. Ini kawan mama. Tengok-tengok mama dari mana? Mama dari majlis, mama dari kenduri. Mama jumpa siapa? Mama jumpa kawan-kawan nih, tengok nih gambar. Dia mamanya tunjuk gambar nih, gambar nih. Ini kawan mama nih. Ini namanya Anti Sally, ini namanya Anti Ruby, ini namanya Anti Marina. Oh ya, dia pun tengok cantik. Tiba-tiba Anda datang ke rumahnya. Nah, lepas tu anak itu ingat muka anda, nama anda. Dia panggil, Aunty Sally. Loh, terkejut tak anda? Budak ni boleh tak? Macam mana dia tahu nama I? Yalah, I tunjuklah di dalam handphone tu. Masya Allah. Coba kalau ibu-ibu ajar anak tu nama Tuhan. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, dan dia ingat itu. Nanti kalau tidur jangan lupa ya, zikir. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ibu-ibu dengan kesucian hatinya, dengan kebersihan lisannya, budak-budak belum ada kata-kata kotor dari lidahnya. Kira-kira Allah memandang dia macam mana? Kira-kira Allah memandang kita macam mana? Jadi sebelum masuk kalimat-kalimat yang tidak baik di mindset dia, di pikiran dia, di alam bawah sadar, ayo berebut-rebut kita. Kalau ibu ada cucu, bagi cucu tu datang ke rumah mak nenek ya, ke rumah Tok Ma, hari Sabtu tidur rumah Tok Ma. Tok Ma nak ajar. Ajarnya itu bukan ajar macam ustazah ajar ibu-ibu, ya ajar sambil sambil main-main, sambil dalam 5 6 minit sudah. Bagi dia main lagi. Okey, datang lagi. Gitu. Ya Allah. Ayo Tok Ma nak cek macam mana doa sujudnya. Macam mana doa rukuknya? Ibu-ibu kalau ibu-ibu dengar budak-budak kecil cakap Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bergegar aras ibu-ibu. Bergegar kita punya batin mendengar tuh. Bagaimana Allah yang maha kasih itu melihat kita. Ayo, perpanjang umur kedua kita. Berebut-rebut anak kita, anak orang. Berebut-rebut ibu-ibu. Ya, artinya kita jangan, tak boleh mengajar, tak boleh mengajar. Boleh. Apa yang tak boleh? Berebut-rebut mengajar anak-anak. Ya,
Yang jiwanya masih suci seperti kain putih, kita nak corakkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, jangan serahkan sembarangan kepada anak-anak, pada sesiapa. Kita ambil handle itu untuk umur kedua kita. Ya, sebab hari ini kita berlomba dengan gadget, ibu-ibu, anak-anak kecil, ya Allah, belum isi apa-apa kepalanya, segala nama kartun, nama lagu, ya Allah, kita tak rasa berdosa. Ya Allah, bayangkan dosa itu begitu beratnya kita membiarkan mereka dalam keadaan kosong. Ya Allah, ibu-ibu, saya rasa mendidik anak-anak ini lautan pahala yang luar biasa. Karena mereka akan bertumbuh dengan kalimat thayyibah yang kita ajarkan. Sampai mati orang tak akan lupa, ibu-ibu. Ya, yang kita menghayal kita mengajar di universiti ke, menghayal mengajar dekat masjid ke surau, tak payah. Mana cucu-cucu kita? Mana anak-anak orang? Ayo. Mana anak yatim yang tiada kasih sayang dan pendidikan? Pastikan. Saya nak jemput anak yatim, Ustazah. Berapa orang? Berapa je? Nak buat apa? Nak makan. Nak makan apa? Janganlah kasih mereka kekenyangan dan mereka mengantuk dan tidur dan kita pun seronok tengok. Kenyang sudah diorang. Janganlah. Coba makanan itu mesti makanan rohani dan jasmani. Ya kan? Coba balancekan. Sebelum kita makan, kita berikan makan kepada rohani kita. Kita upload kalimat-kalimat thayyibat dalam fikiran mereka. Sebab kita ada program ini. Memperpanjang umur kedua di barzah. Itu kita punya matlamat sebenarnya. Jangan belum apa-apa. Susah lah Ustazah budak-budak sekarang ni. Ya kalau susah jadi susah terus. Ibu-ibu, di dalam Al-Quran itu 3% saja. Al-Quran yang 6.236 ayat tu, 3% saja berisi command, perintah dan prohibition, larangan. 3% je. 3% saja yang berisi perintah dan larangan. Berarti ada 97%, punyalah banyak tu, etik, moral, story. Ya Allah, banyaknya bahan pelajaran. Kenapa kita buntu semalam tu Kak siapa nama Ranti, syukran sharing dengan Ustazah. Bujuklah hatimu ingin mengetahui tentang Quran. Tengok, yang dia jumpa benda yang sikit je. Masuk rumah orang diajar oleh Quran. Masya Allah. Kan ambil topik itu. Betul tak Kak Ranti? Macam mana benda tu berbekas? Luar biasa kan? Terus mau belajar terus, insyaAllah. Padahal benda sepele, masuk rumah, keluar rumah. Kok urusan itu diurus oleh Al-Quran? Ya, itulah yang masuk dalam 97% tu. Ya, subhanallah. Surah An-Nur, ayat 27. Tata krama etika masuk rumah orang. Itu pun Al-Quran sangat memperdulikan kita. Adab. Banyak. 97. Kenapa kita jadi miskin idea? Nak ajar apa Ustazah? Tak tahu nak ajar apa. 97% you tak tahu nak ajar apa? Itu nampaknya kita macam menolak umur kedua untuk diperpanjang. Nah sekarang, kalau para imam yang umur-umur mereka dalam 47, 48 tak sampai pun sab'ina wa sittina wa sab'ina. Mereka tak dapat pun umur sampai gitu. So sekarang saya nak bertanya ibu-ibu, kita sudah siapkan apa untuk umur kedua kita? Kita menulis? Menulis lagi tak ada idea Ustazah. Saya boleh menulis Ustazah, menulis WhatsApp. Saya banyak menulis tapi menulis WhatsApp. Kumpul je lah WhatsApp tu, bikin buku. Ya Allah. Siapa yang mau baca? Isi WhatsApp kita itu apa? Ya? Berbobot ke tidak berbobot? Berbobot tahu Fariza? Berapa?
Berbobot apa orang Malaysia kata? Berkualiti. Ha? Saya bisa menulis, tapi menulis WhatsApp saja saya, Ustazah. Kumpul benda tu. Kira-kira kalau jadi buku, siapa yang nak bacakan, Nora? Bernas tak yang ditulis tu? Bernas tak? Manfaatnya seberapa? Coba wariskan karya-karya kita. Sama ada itu karya tulis yang akan dibaca orang atau anak-anak kita. Itu kan karya-karya kita. Yang mereka akan menjadi buku-buku yang berbicara. Tentulah sebelum kita menulis, kita membaca dulu. Nak tulis apa kalau tak pernah membaca, Ibu? Bangsa yang tingkat membacanya rendah, pasti tingkat menulisnya juga lebih rendah. Ya tidak membaca macam mana? Apa idea dia? Jadi kalau saya tengok kajian-kajian ya, dikatakan Indonesia lah ya negeri padat penduduk tu. Sekarang ini gadget yang paling banyak dibaca ya. Rata-rata satu orang itu membaca 6 jam sehari. Al-Quran berapa minit? Tak payah tanya berapa jam, Fariza. Kalau gadget 6 jam sehari, Quran berapa minit? Dan yang dibaca dalam gadget itu apa? Agak-agak. Subhanallahil azim. So, kita kena bangkitkan gerakan peduli umat. Gerakan peduli umat. Umat yang di mana? Umat yang di pondok pesantren ke, umat yang di pondok-pondok ke, umat yang di madrasah-madrasah, gerakan peduli umat. Itu kita bangkitkan. Dalam rangka apa? Memperpanjang umur kedua kita. Jangan kita lepas kita belajar ni kita tidur, ibu-ibu. Ibu pernah dengar kan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan karya-karyanya. Ya, kita lihat kan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Subhanallah. Umur fizik Imam Nawawi itu 45. Tapi coba ibu hitung. Bila beliau mati tahun berapa tu? 676 tu kan? 600 lebih. Sekarang sudah berapa? 1400. Umur di barzah itu lebih panjang. Bukan dari segi umur fizik. Karya mereka jauh lebih panjang dibandingkan usia mereka. So, kalau kita tak menulis tak apa, Ustazah. Ya, itulah mencorakkan anak-anak kita yang masih fitrah tadi. Jasad sudah terkubur di tanah. Tapi karyanya berada di alam semesta. Terdengar nama-nama mereka disebut. Ya. Subhanallah. Kita mulai berpikir sekarang merencanakan umur kedua kita. Ya. Kita mewujudkan gerakan peduli umat. Ya. Kita tak payah nak memaksakan diri jadi da'i, jadi ustaz, jadi ustazah. Tak payah. Siapapun kita, kita boleh memperpanjang umur kedua kita dengan banyak cara. Jadi itu yang kita ambil kira daripada Yasin yang kita selalu baca. Athar, bekas-bekas yang kita tinggalkan. Sekali lagi, sebelum menutup ayat ini, saya mengambil doa besar. Doa besar dari seorang Nabi yang besar. Yang beliau seorang Nabi, tapi beliau masih nakkan umur kedua. Yang mungkin kita tak perasan yang Ustazah dah biasa sebutkan. Siapa ingat? Kan orang ingat tak? Nabi siapa tu? Ibrahim Nabi ke siapa? Ustazah? Ya Ustazah, Nabi Ibrahim. Coba tengok Nabi Ibrahim tu. Apa inti doanya kalau belum hafal doanya? Surah Liza? Asy-Syu'ara. Ya. Ya. Tak hafal, tapi tahu yang Asy-Syu'ara. di ni apa kebaikan selepas dia mati ya. Ibu-ibu jangan menjadi pasif ya. Saya bilang begini, Nabi Ibrahim ini tak payah minta doa macam ni. Tapi Tuhan bagi tahu, kamu tahu tak Ibrahim itu kekasih aku. Coba tengok apa doanya. Kalau Nabi Ibrahim sebagai kekasih tak payahlah doa macam ni. Kita lah yang patutnya bukan kekasih itu tapi doa macam ni, tapi kita pandang je doa itu. Ayo kita berebut-rebut. Waj'al lisana sidqin fil akhirin.
Tuhan, aku nak pastikan kalau aku mati nanti, yang diucapkan atas namaku semua yang baik-baik. Kebaikan itu seiring sejalan dengan namaku. Sebut je nama Ibrahim, Allah Karim. Itulah sebutan baik padamu adalah umurmu yang kedua. So, apa persiapan kita? Jadi jangan baca doa saja. Doing something. Doing something. Okay, surah Asy-Syu'ara. Doa Nabi Ibrahim dari ayat 83. Betul ya? 83. Akan orang baca bersama maksud dari 83. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-solihin. Ya Tuhanku, berilah kepadaku dan hikmah ilmu pemahaman dan masukkanlah aku dengan orang-orang soleh. Kedua, Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikan bagiku pembicaraan atau buah tutur yang baik pada orang-orang kemudian. itu dia. Surah Asy-Syu'ara ayat 83-84. 83-84. Kalau nak baca sampai habis, boleh. Sampai qalbin salim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al ni min warasati jannatin na'im. Waghfir li walidina atau wali walidayya. Kalau kita yang baca lah. Kemudian wala tuhzini yauma yub'asun. Jangan hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Siapa sudah hafal tu? Alisa sudah hafal belum? Rugi dong kalau kita tak hafal. Kita sekarang jadi selepas membicarakan tentang umur kedua, ibu-ibu wajib menghafal doa ini. Wajib menghafal doa ini. Bila wajib itu, kena standby pen, buku, letak dekat screenshot. Letak dalam screen handphone tu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Okey, Kak Ranti mulai hafal doa ini. Ya Allah, berikan aku hukman, hikmah ya Allah. Jangan ilmu saja, hikmah juga. Waj'al lisana sidqin fil akhirin. Kalau saya mati nanti, nama saya diucap-ucap bersamaan dengan kebaikan. Generasi yang datang sesudah aku itu, mereka tahu, mereka sebut kebaikanku sebab itu umur keduaku di barzah. Jadikanlah aku waj'alli min waj'alni min, jadikanlah aku daripada orang yang warasati, mewarisi apa? Jannat. Ada ibu ya? Jumpa tak? Jumpa. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku ini orang yang mewarisi syurga. Masya Allah. Tak nak ke doa macam tu? Jadikan aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Orang-orang yang datang kemudian ni tak pernah jumpa aku. Kita tak jumpa Imam Nawawi ya. Kita tak jumpa pun imam-imam semua tu. Tapi kita tiap pernah mengetahui keburukan mereka. Yang kita tahu, wow, dahsyatnya, Masya Allah. Lahir-lahir je, siapa Imam Nawawi, siapa Imam Syafiq, siapa Imam Ghazali, semua ulama ni yang disebutkan kebaikan-kebaikannya. Kita nak macam tu. Ada lagi berapa generasi yang akan datang yang mereka dengar. Ini, yalah ibu, kita tak popular pun. Tak jadi nama jalan. Tak ada nama dewa. Betul tak? Tak. Nanti nama nenek jadikan nama surau ya.
Tak payah jadi nama macam tu. Ustazah kalau tak jadi nama jalan, nama surau, nama apa lagi, orang tak kenal kita. Memanglah orang tak kenal kita, tak payah mesti jadi nama tu. Tapi karya-karya kita tu. Karya dari segi yang berjalan, yang tak berjalan, yang hidup, yang tak hidup. Ya. Kita doing something. Mungkin ada sesuatu yang orang tengah gunakan sampai hari ini. Yang saya cakap tadi, sedekah jariah tadi. Amal jariah tadi. Ilmu yang yuntafa'u bihi. Waladun salih. Itu semua itu, tiga-tiga itu adalah untuk memperpanjang umur di barzah. Ya. Jadi ibu hari ini please, please, please. Hafal doa ini. Hari-hari baca. Rabbi habli hukman. Ya Allah Tuhan, berikanlah aku hikmah-hikmah yang banyak ya Allah. Wa alhiqni bisalihin. Nanti besok kalau aku mati ya Allah, jangankan aku hidup. Aku mati nanti, engkau kumpulkan aku pada golongan yang orang-orang baik-baik. Waj'al lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasati jannati na'im. Waghfirli wali walidayya. Yang itu tukar sikit. Waghfirli abi wa ummi boleh. Tak payah innahu kana minadh-dhalin tu tak usah. Ya. Tak payah ibu-ibu ambil yang innahu kana minadh-dhalin tu, waghfirli abi tu tak payah. Waghfirli abi wa ummi, tambah wa ummi je. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku besok ya Allah, please, pada hari kiamat nanti ya Allah. Hari kebangkitan yang semua catatan akan dibongkar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahu. Semua yang akan kau bongkar, yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, la tukhzini. Jangan hinakan saya, ya Allah. Saya seorang pelajar yang rajin waktu di dunia. Saya seorang ustazah, saya seorang guru, saya seorang ibu, saya seorang... Ya Allah, jangan hinakan aku, ya Allah. Macam tu. Tak perlu ke kita pada doa ini? Ya Allah Tuhan. Betapa perlunya kita pada doa ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak berguna lagi harta-harta dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepadamu dengan membawa hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari nifaq, munafikan, selamat dari segala bentuk kekufuran, kesombongan, selamat dari segala bentuk kejahatan. Sampai qalbin salim saja. Ibu hafal doa itu. Tolong, tolong, tolong. Hari ini start hafal doa ini. Dengan merasa saya sangat butuhkan doa ini. Saya sangat perlu doa ini, Ustazah. Ya. That's why Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai tokoh yang disebut Khalilullah, menjadi orang yang mengamalkan doa ini. Jadi Ibu, kita sudah siap sedia untuk mengalirkan kasih sayang Tuhan kepada kita selepas kita berpindah ke alam barzah yang tidak ada pertolongan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah next kelas kita tukar tajuk. Cukup umur kedua ini 2 kelas. Tajuk akan diberitahu menyusul insya-Allah. Sekian apa yang saya sampaikan hari ini. Saya ada kelas lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Saya titipkan doa ini untuk kita amalkan mati-matian sampai mati, sehingga di alam barzah kita lihat, ya Allah, terima kasih doaku telah Engkau kabulkan. Aku bisa menambahkan umur kedua dengan kebahagiaan, yaitu dengan sedekah jariah, amal jariah, bukan dengan dosa jariah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadana Allah ya yakum ajma'in wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya rabbi nastaghfiruka ya karim. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Syukran ibu-ibu, alafu minkum. Jazakumullah khair. Sama-sama. Jazakallah khair. Jazakillah khair, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Aliza. Terima kasih Ustazah.